Suku ya, suku di gereja kami di sini ya, ada khususnya di sini dan secara umum di Jakarta KPJ khusus Pulau Jawa itu merangkul semua suku. Jadi siapa aja dari mana saja silakan masuk ke gereja. Itu yang saya katakan tadi, gereja bahwa di dalam sudah dari berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke semua ada. Bilang kita rasa nyaman karena ternyata toleransi antar suku ini sudah oke. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, antar gereja-gereja yang berbeda sinode itu diikat dalam satu kebersamaan di setiap wilayah-wilayah. Bahkan kalau keseluruhan Indonesia di bawah PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Nah, itu menjadi satu kesatuan dalam kebersamaan. Persoalan untuk mau kembali, mau buat satu kesatuan agak sulit karena dia sudah tumbuh dalam kedirian masing-masing, ya kan? Nah, untuk membuat menjadi satu dalam kedirian ini agak susah. Yang jelas tetap menjadi satu ikatan yang mau dibuat adalah pucuknya di atas ini yang harus ketemu. Untuk di bawah ini nggak bisa lagi kita katakan, yuk kita Protestan semua, yuk kita katakan gereja segala bangsa gitu. Gereja seluruh dunia, satu gereja namanya gereja seluruh dunia, nggak bisa. Karena dia sudah mengakar di tempat masing-masing dan hidup dalam budaya masing-masing. Jadi kalau tanya sejarah gereja kami ya berangkatnya dari gereja Toraja, terus kemudian buka cabang di sini dan kami hadir sampai saat ini. Kami di sini hadir tahun 88 ya Bu ya? Iya, 1988. Saya Nyoman Suwana, jadi selaku Pinandida sini. Kita di sini Hindu, toleransi dengan yang Islam, yang Kristen, bagus ya. Bagus dalam artian saling toleran lah. Misalnya di pura ada kegiatan apa, gereja juga bilang ada kegiatan apa yang bisa bantu Pak. Tolong siapkan tempat parkir Bapak ini. Bisa parkir. Soalnya kalau pas ini penuh, ini saling menghargai lah. Mungkin selanjutnya tentang puranya. Kira-kira pura ini didirikan tahun berapa ya Pak? Tahun 2001. Itu relatif baru dong. Baru sekali. Makanya Sampai lahir ya? Belum. 2001 pembangunan, ya itu umat. Kebetulan ada berapa umat di sini kan. Soalnya yang di Cimahi baru dong. Mendirikan itu umat di sini belum ada pura ke Cimahi jauh kan. Nah, termasuk beliau ini pendirinya. Beliau ini pendiri Pak Putu. Beliau ngambil pasir di Bali, Pak ya? Di Bali, bawa pasir untuk ukur ini dari Bali. Ya, sama ini ya juga. Namanya pasir bias blege ya. Nama saya Daniel Naflah. Saya di sini dia tugasi untuk jadi asisten manajernya di bidang pengkajian dan penerbitan. Yang dikaji dan diterbitkan itu terkait apa? Apakah buku-buku terkait agama atau gimana?
umum sih, bukan hanya agama, tapi memang konsentrasi yang lebih banyak di bidang agama, humaniora, sosial humanioranya juga sempat mengadakan. Yang memang yang paling banyaknya itu ya tentang agama, kayak khutbah Jumat kita bikin jadi bentuk tertulis, ada buku tulisannya, itu salah satu yang di produknya. Jadi di Masjid Salman ini bukan cuma bahas tentang ibadah doang, tapi dikaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Kayak tadi AA bilang, jadi pengaplikasian ilmu agamanya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kira-kira selain itu ada kegiatan apa lagi sih selain ibadah wajibnya? Ada beberapa bidang dan mereka konsentrasinya beda-beda. Kalau yang berkaitan dengan jamaah secara umum itu namanya ada bidang dakwah. Mereka itu kajiannya kajian-kajian dakwah yang reguler biasa ada di masjid, kayak ceramah, kemudian pengajian-pengajian. Ada juga bidang mahasiswa, mereka kajiannya itu ya tentang kemahasiswaan, kaitannya dengan ITB, dengan beasiswa, bukan hanya tentang keagamaan. Kalau keagamaan pasti di bidang dakwah yang ngelolanya. Sebenarnya mau nanya, sejarah berdirinya Salman tuh gimana dan hubungannya sama ITB itu gimana ya? Kalau secara umum sih sekitar tahun 60-an, ketika itu mahasiswa-mahasiswanya ya ingin ada tempat ibadah untuk mahasiswa Islamnya, hanya melalui berbagai proses akhirnya diizinkan untuk membuat bangunan masjid. Langsung di namanya juga kan dari mungkin daripada tahu nama Masjid Salman itu dari pemberian dari Presiden Soekarno kan, kami pengurusnya mengajukan ke Presiden diizinkan sekaligus memberi namanya juga itu tahun 60-an.